Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yunisma Saputri dengan NIM 203200234 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 5D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun video yang saya buat ini guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Manajemen dengan dosen pengaku Ibu Yuliana Afifa MPD dengan tema membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Komunikasi efektif bukan hanya sekedar berbicara antara satu orang dengan orang lainnya. Lebih dari itu, komunikasi ini menjadi proses pertukaran pemikiran, informasi, pengetahuan, dan ide. Jadi, komunikasi disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat dipenuhi sebaik mungkin. Nah, itulah kenapa komunikasi efektif sangat penting bagi organisasi manapun. Bahkan, komunikasi yang efektif bisa membantu pada hampir setiap aspek operasi bisnis perusahaan. Berikut ini ada cara membangun komunikasi efektif dalam organisasi. Yang pertama, lakukan komunikasi langsung. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memang dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Lantaran sudah ada banyak media online yang bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan antara orang satu dengan orang lainnya tanpa bertemu secara langsung. Sehingga teknologi seperti itu tentunya sangat memudahkan masyarakat dalam bekerja. Akan tetapi, untuk menciptakan komunikasi yang efektif, tetap perlu melakukan komunikasi secara langsung atau secara tatap muka. Jika memang tidak bisa bertemu secara face to face, maka lebih baik komunikasi dilakukan dengan cara tersebut untuk meminimalisir resiko salah paham. Jika ada yang tidak dimengerti pun akan lebih mudah menanyakannya secara langsung. Dan yang kedua, siap menjadi pendengar. Cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi yaitu dengan siap menjadi pendengar. Karena dengan begitu kita akan lebih mudah memahami perspektif orang lain. Baik kita berada pada jembatan pemimpin maupun karyawan biasa, fokus mendengarkan dan menjadi pendengar aktif adalah hal yang perlu diadopsi. Dan yang ketiga, berikan umpan balik. Setelah menjadi pendengar yang baik, jangan lupa untuk memberi umpan balik, khususnya jika seseorang adalah pemimpin organisasi atau mendapat tugas untuk memimpin sebuah tim. Sebab anggota kita tidak akan mengetahui mengenai kinerja yang telah mereka lakukan tanpa adanya umpan balik, sehingga mereka pun akan berjalan tanpa arah. Dan yang keempat, menghargai pendapat yang berbeda di setiap insan. Manusia adalah pribadi yang unik dan karakternya berbeda-beda, sehingga cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi adalah dengan menghargai pendapat lawan bicara. Pasalnya, pendapat kita ada kalanya akan berbeda dengan orang lain, dan ini adalah hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana agar perbedaan ini tidak sampai menimbulkan konflik atau perselisihan. Dan yang kelima, bersikap friendly. Siapa yang tidak suka jika mendapatkan sikap ramah dan bersahabat dengan orang lain? Tentu siapapun menyukainya, sehingga
Anda perlu mengadopsi sikap tersebut untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Friendly di sini bukan berarti sok kenal atau sok dekat dengan siapa saja, tapi lebih bersikap positif pada siapapun, baik itu rekan kerja, atasan maupun bawahan, atau di orang sekitar. Baiklah, sekian penjelasan video mengenai membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi.